Kalian pasti udah nggak asing kan dengan kas dan bank? Di sebuah perusahaan pasti mempunyai catatan atas kas dan bank. Nah, kas itu sendiri ada banyak jenisnya. Kira-kira apa aja sih? Lalu, untuk mencatat kas di bank gimana ya? Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu adalah kas dan setara kas. Apa itu kas dan setara kas? Kas dan setara kas adalah aset yang paling liquid dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk keperluan operasional atau pembayaran kewajiban jangka pendek. Berikut adalah karakteristik utama dari kas dan setara kas. Yang pertama, karakteristik dari kas ialah likuiditas tinggi. Kas adalah aset yang paling liquid, yang berarti dapat segera digunakan untuk transaksi atau pembayaran tanpa perlu dikonversi menjadi bentuk lain. Yang kedua, karakteristik kas yang kedua adalah tidak ada risiko perubahan nilai. Nilai kas tidak berubah meskipun keadaan ekonomi atau pasar berubah. Misalnya, uang tunai dalam bentuk fisik atau di rekening bank akan selalu bernilai nominalnya. Yang ketiga, siap digunakan. Kas tersedia untuk digunakan kapan saja tanpa syarat atau batasan, baik untuk operasi sehari-hari, investasi, atau kewajiban lainnya. Dan yang keempat, di sini kita memiliki contoh-contoh dari kas, yang dimana ada uang tunai, atau kas kecil, saldo di rekening bank, cek yang diterima, dan sudah dapat dicairkan. Lalu kita beralih menuju ke sifat dari karakteristik setara kas. Karakteristik setara kas yang pertama, dia memiliki likuiditas yang tinggi sama seperti kas, yang dimana setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi kas. Setara kas umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang pendek, biasanya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, setara kas memiliki karakteristik risiko perubahan nilai rendah. Setara kas harus memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil, misalnya investasi dalam surat berharga atau deposito yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan. Lalu, yang ketiga ialah mudah diperdagangkan di pasar. Setara kas biasanya merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar dan dapat dijual dengan mudah tanpa penurunan nilai yang signifikan. Nah, di sini ada contoh setara kas yang termasuk deposito jangka pendek, surat berharga jangka pendek seperti obligasi pemerintah yang jatuh tempo dalam 3 bulan, dan reksadana pasar uang. Dan di sini mungkin ada contoh yang lebih detailnya, lebih banyak ya, yang dimana contoh dari kas diantaranya uang tunai, tabungan atau giro, cek yang diterima pihak lain, cek perjalanan, cek kasir wesel pos. Sedangkan contoh dari setara kas ada deposito berjangka, surat berharga, wesel tagih, cek mundur, perangko pos, dana kas untuk tujuan khusus. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran kecil yang tidak ekonomis jika dibayar dengan cek, seperti pembelian perangko, materai, atau pembayaran rekening listrik, telepon, dan sebagainya. Pemegang kas kecil ini bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas metode kas kecil. Dalam kas kecil, terdapat 2 metode untuk pencatatan jurnal, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Metode impres. Metode impres yaitu suatu metode pengisian kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan.
Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode ini tidak memerlukan pencatatan atau penjurnalan atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan dan pada saat pengisian kembali, kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti tersebut. Metode fluktuasi. Metode fluktuasi adalah suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil yang akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu berbeda dari waktu ke waktu. Pencatatan kas kecil dalam metode ini selalu dilakukan setiap terjadinya transaksi. Pengawasan dana kas kecil. Operasi dana kas kecil, atau yang sering disebut juga dengan sistem dana tetap, melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama membentuk dana, yang kedua membuat pembayaran dari dana, dan yang ketiga yaitu pengisian dana. Yang pertama yaitu membentuk dana. Dalam membentuk dana kas kecil, perusahaan menunjuk seorang penjaga kas kecil untuk bertanggung jawab atas dana. Berikutnya, menentukan ukuran dana. Biasanya, jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dana untuk periode 3 atau 4 minggu. Jika jumlah dana telah ditetapkan, maka kasir perusahaan menarik cek untuk diserahkan kepada pemegang kas kecil. Cara mencatat penjualan untuk membentuk dana kas kecil ini yaitu kas kecil diletakkan di debit dan kas diletakkan di kredit. Yang kedua yaitu membuat pembayaran dana. Pemegang kas kecil mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Biasanya, manajemen membuat ketentuan tentang jumlah batasan maksimum pengeluaran untuk tiap transaksi yang diizinkan. Yang ketiga yaitu pengisian dana. Apabila uang yang terdapat dalam dana kas kecil mencapai tingkat minimum, maka dana harus diisi kembali. Permintaan pengisian kembali ini dilakukan oleh pemegang kas kecil. Untuk itu, pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran atau pemakaian kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil ditujukan kepada bendahara perusahaan yang akan meneliti keabsahan pengeluaran kas kecil yang telah ditentukan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembahasan materi kas kecil, yuk kita perdalam pemahaman materi dengan mencoba menjawab contoh soal berikut ini. PT Sejahtera Makmur adalah sebuah perusahaan yang menyediakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran rutin yang berjumlah kecil. Berikut ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan pada bulan Desember 2018. Pada 5 Desember yaitu penyerahan cek senilai 2 juta untuk pembentukan kas kecil. Pada 8 Desember yaitu pembayaran biaya kirim dokumen senilai 100.000. Pada 15 Desember yaitu pembelian alat tulis kantor senilai 175.000. Pada 21 Desember yaitu pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur senilai 200.000. Pada 28 Desember yaitu pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali. Buatlah jurnal menggunakan metode Impress untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan kas kecil pada metode Impress tidak dijurnal secara langsung setiap transaksi terjadi, tetapi cukup menjurnal total penggunaan saat pengisian dana kembali. Maka dari itu, untuk menjawab soal tadi, hal pertama yang kita lakukan yaitu menjurnal pembentukan dana kas kecil. Masukkan tanggalnya yaitu 5 Desember 2018, dan untuk akun yang termasuk yaitu dana kas kecil yang diletakkan di debit sebesar 2 juta dan kas terletak di kredit sebesar 2 juta. Jurnal kedua yang kita buat yaitu jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Masukkan tanggal pengisian kembali dana kas kecil yaitu 28 Desember 2018. Lalu masukkan akun-akun untuk penggunaan kas kecil tadi. Ada biaya kirim dokumen, biaya alat tulis kantor, biaya konsumsi yang masing-masing terletak di debit. Dengan jumlah biaya kirim dokumen yaitu 100.000, biaya alat tulis kantor yaitu 175.000, dan biaya konsumsi yaitu 200.000. Total 3 biaya tadi yaitu 475.000. Maka masukkan akun kas di kredit dengan total biaya tadi sebesar 475.000. Pengisian kembali dana kas kecil ini sesuai dengan jumlah pengeluaran, yaitu 475.000, sehingga saldo kas kecil kembali menjadi 2 juta. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening atau statement of account.
Nah, rekonsiliasi bank ini sendiri merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Kenapa ya catatan perusahaan dapat berbeda dengan bank? Yang menyebabkan catatan perusahaan dapat berbeda dengan bank ada 6 penyebab, yaitu yang pertama adalah cek dalam proses atau outstanding checks. Cek dalam proses atau outstanding checks adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam buku kas perusahaan mungkin belum dicairkan oleh penerima di bank. Sebagai akibatnya, saldo di laporan bank masih belum mencatat transaksi ini, sedangkan perusahaan sudah menguranginya dari catatan kasnya. Yang kedua yaitu setoran dalam proses atau deposits in transit. Setoran dalam proses adalah setoran yang telah dicatat oleh perusahaan dalam buku kasnya mungkin belum muncul dalam laporan bank, karena setoran tersebut mungkin dilakukan di akhir hari atau setelah jam operasional bank, sehingga baru akan dicatat pada laporan bank di hari berikutnya. Yang ketiga yaitu biaya bank atau bank charge. Bank dapat mengenakan biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya lainnya yang tidak diketahui oleh perusahaan sampai laporan bank diterima. Perusahaan belum mencatat biaya ini hingga menerima laporan dari bank. Yang keempat yaitu bunga dan dividen. Kadang-kadang, bank dapat menambahkan bunga atau dividen ke rekening perusahaan, tetapi perusahaan belum mencatat penerimaan tersebut dalam buku kasnya karena baru mengetahuinya setelah menerima laporan dari bank. Yang kelima yaitu cek yang ditolak atau non-sufficient funds. Cek yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan mungkin ditolak oleh bank karena dana yang tidak mencukupi. Perusahaan mungkin telah mencatat penerimaan cek tersebut, tetapi saldo di bank tidak akan bertambah karena cek ditolak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada kesalahan dalam pencatatan. Berikut adalah tahap-tahap melakukan rekonsiliasi bank. Tahapan yang pertama yaitu ada mencocokkan saldo awal. Kita harus periksa dulu saldo awal dalam laporan bank dan catatan perusahaan atau yang dikenal dengan buku kas dari periode sebelumnya. Nah, lalu pastikan bahwa saldo awal dalam laporan bank sama dengan saldo akhir dari rekonsiliasi bank sebelumnya. Jika ini adalah rekonsiliasi pertama, pastikan saldo awal di buku kas sama dengan saldo awal di laporan bank. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu periksa dan cocokkan setoran. Kita harus bandingkan setoran yang dicatat dalam buku kas perusahaan dengan setoran yang tercatat dalam laporan bank. Pastikan semua setoran yang telah dilakukan perusahaan muncul dalam laporan bank. Jika ada setoran dalam proses atau nama lainnya deposit in transit yang belum tercatat oleh bank, catat transaksi tersebut sebagai penyesuaian pertama. Tahap yang ketiga yaitu periksa dan cocokkan pengeluaran. Kita harus bandingkan semua pengeluaran yang dicatat di buku kas dengan yang tercatat di laporan bank. Nah, contoh pengeluarannya itu seperti pembayaran atau cek yang dikeluarkan. Lalu jika ada cek yang belum dicairkan atau nama lainnya outstanding check, catat jumlah cek tersebut sebagai penyesuaian sementara. Karena meskipun sudah dicatat oleh perusahaan, transaksi tersebut belum tercermin di laporan bank. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu ada identifikasi transaksi yang hanya muncul di laporan bank. Ini ada 4 transaksi yang harus kita identifikasi. Yang pertama itu ada biaya bank atau nama lainnya bank charge. Ini merupakan laporan bank yang mungkin mencantumkan biaya-biaya yang belum tercatat di buku kas perusahaan, seperti biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya layanan. Lalu, catat biaya ini di buku kas. Transaksi yang kedua yaitu ada pendapatan dari bunga. Jika laporan bank menunjukkan bahwa rekening perusahaan memperoleh bunga, tambahkan penerimaan ini ke catatan perusahaan. Transaksi yang ketiga yaitu ada cek yang ditolak atau nama lainnya itu non-sufficient funds. Ini merupakan jika bank menolak cek yang diterima karena dana tidak mencukupi, perusahaan harus mengurangi saldo kasnya dengan nilai cek tersebut. Yang keempat itu ada transaksi otomatis. Ini merupakan laporan bank yang mungkin mencatat transaksi otomatis seperti pembayaran atau setoran yang belum tercatat di buku kas perusahaan. Lalu sesuaikan catatan perusahaan dengan transaksi ini. Tahapan yang kelima yaitu periksa kesalahan pencatatan. Ini yang pertama itu ada kesalahan perusahaan. Kita periksa nih apakah ada kesalahan dalam pencatatan di buku kas seperti kesalahan penulisan, jumlah, atau tanggal. Jika ditemukan kesalahan, perbaiki catatan di buku kas.
Lalu yang kedua itu ada kesalahan di bank. Jika ada kesalahan yang dibuat oleh bank dalam laporan mereka, hubungi bank untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu tahapan yang keenam itu hitung dan catat penyesuaian. Setelah semua perbedaan dan transaksi yang belum tercatat diidentifikasi, lakukan penyesuaian pada saldo buku kas atau saldo laporan bank. Lalu tambahkan setoran yang sedang dalam proses atau nama lainnya deposit in transit, dan kurangi cek yang belum dicairkan atau nama lainnya outstanding check dari saldo laporan bank. Lalu tambahkan atau kurangi biaya bank, bunga, dan transaksi otomatis dari saldo buku kas perusahaan. Yang ketujuh yaitu sesuaikan saldo buku kas. Nah, setelah kita melakukan semua penyesuaian, kita harus hitung kembali saldo akhir di buku kas, karena saldo buku kas yang sudah disesuaikan harus sama dengan saldo akhir di laporan bank yang sudah disesuaikan. Nah, ini tahapan yang terakhir, yaitu verifikasi dan dokumentasikan hasil rekonsiliasi. Kita harus pastikan bahwa setelah penyesuaian, saldo akhir dari kedua catatan, yaitu antara catatan perusahaan dan catatan bank itu sudah sesuai. Lalu, buat laporan rekonsiliasi yang merinci semua penyesuaian yang dilakukan, seperti setoran dalam proses, cek yang belum dicairkan, biaya bank, dan pendapatan bunga. Simpan laporan rekonsiliasi ini sebagai dokumentasi keuangan untuk referensi di masa depan dan untuk keperluan audit. Oke, selanjutnya kita akan beralih menuju contoh dari studi kasus ya teman-teman dari rekonsiliasi bank ini. Jadi di sini ada PT Surlaprov yang menyimpan dananya di Bank AA. Pada awal bulan Februari 2017, saat menerima rekening koran dari Bank AA, akuntan PT Surlaprov melihat perbedaan antara saldo kas di bank menurut catatannya dengan saldo kas menurut rekening koran. Nah, menurut catatannya, saldo kas pada akhir Januari 2017 adalah sebesar 45.500.000. Sedangkan menurut rekening koran Bank AA adalah sebesar 54.400.000. Setelah diperiksa kembali, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo tersebut, yaitu yang pertama, di sini sang akuntan ini menemukan bahwasannya setoran kas ke bank tanggal 31 Januari 2017 sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Yang kedua, tagihan PT Surlaprov kepada PT BB sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank AA telah berhasil, sedangkan PT Surlaprov belum mengetahuinya. Yang ketiga, ada pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh PT Surlaprov. Yang keempat, beban administrasi bank sebesar 300.000 belum dicatat oleh PT Surlaprov. Yang kelima, ada cek yang diterima PT Surlaprov pada tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Maju sebesar 4 juta. Ternyata, cek tersebut kosong, tidak ada dananya. Yang keenam, ada cek yang telah dikeluarkan PT Surlaprov pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar 13.600.000. Ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Cek sebesar 7.500.000 yang diterima PT Surlaprov dari PT Mundur sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh akuntan PT Surlaprov sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Surlaprov pada pertengahan bulan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Nah, di sini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari samaannya jumlah uang yang ada di bank dan yang ada di perusahaan. Maka di sini kita dapat melakukan rekonsiliasi bank untuk menciptakan hasil akhir yang balance. Nah, yang pertama-tama di sini kita bisa melihat dari data tersebut. Kita menyiapkan tabel seperti ini. Kita bikin dengan nama perusahaan, laporan rekonsiliasi bank, tanggal. Dan juga di sini kita akan menulis di atas ini masing-masing dari saldonya, yang dimana saldo per laporan bank dan juga saldo kas perusahaan. Nah, tadi di awal-awal ini kan keduanya tidak balance ya, yang dimana saldo laporan pada bank ini ada 54.400.000,
Sedangkan pada saldo kas perusahaan sebesar 45.500.000. Di sini kita bisa lihat dari yang pertama. Di sini kita ada setoran kas ke bank tanggal 31 Januari 2017 sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Di sini kita dapat memasukkannya ke dalam, maka di sini kita tambahkan pada saldo yang ada di laporan bank karena setoran dalam perjalanan tersebut yang sebesar 15.200.000 tersebut belum dicatat oleh bank, sehingga kita tambahkan 50.400.000 ditambah dengan 15.200.000 yang menghasilkan saldo sebesar 69.600.000. Lalu yang kedua di sini ada tagihan PT Sulaprof kepada PT BB sebesar 9.600.000 yang dilakukan bank, akan tetapi PT Sulaprof tersebut belum mengetahuinya sehingga belum dicatat. Nah, di sini kita memasukkan sehingga saldo kas tersebut nih 45.500.000 ini kan berarti belum ditambahkan oleh penagihan piutang yang tadi sudah dicatat oleh pihak bank, sedangkan pihak perusahaan belum mencatatnya, yaitu sebesar 9.600.000. Lalu di sini yang ketiga ada pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 yang belum dicatat oleh PT Sulaprof. Jadi di sini pihak perusahaan ini belum menambahkan pendapatan bunga bank, sehingga di sini kita tambahkan. Maaf, ini ada kesalahan dari gambarnya ya. Ini bukan kesalahan pencatatan, akan tetapi pendapatan bunga bank yang sebesar 1.200.000. Lalu yang keempat di sini kita memiliki beban administrasi bank sebesar 300.000 yang belum dicatat. Nah, di sini disebabkan adanya beban administrasi yang belum dicatat oleh PT perusahaan, maka kita kurangilah saldo kas tersebut dengan beban administrasi tersebut. Di bagian yang dikurangi ini sebesar 300.000. Lalu yang kelima ada cek yang diterima PT Sulaprof. Ternyata cek tersebut tidak ada dananya atau cek kosong. Nah, maka dari itu kita di sini kita kurangi lagi dana yang sudah dicatat tersebut karena ceknya kosong, maka kita kurangi dengan 4 juta tersebut. Lalu yang keenam ada cek yang telah dikeluarkan PT Sulaprof pada akhir bulan Januari sebesar 15.600.000. Ternyata pemegangnya itu belum mencairkan dana tersebut, sehingga kita tambahkanlah di situ. Maka di situ ada kita kurangilah cek tersebut dengan cek beredar sebesar 13.600.000. Nah, itu kita kurangi kenapa? Karena dananya itu belum dicairkan oleh pemegangnya. Lalu yang ketujuh ada cek sebesar 7.500.000 yang diterima PT Sulaprof dari PT Mundur sebagai pembayaran piutang. Nah, ini dicatat oleh akuntan PT Sulaprof sebesar 2.500.000. Nah, di sini berarti kita ada selisih sebesar 5 juta. Yang dimana selisih 5 juta tersebut itu merupakan kesalahan pencatatan. Karena sebelumnya pencatatannya sebesar 2.500.000 yang seharusnya 7.500.000, maka di situ ada selisih 5 juta. Maka kita tulis 5 juta di kesalahan pencatatan. Nah, yang terakhir ada cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh Purtas PT Sulaprof pada pertengahan bulan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan kendaraan. Oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Nah, di sini berarti seharusnya beban yang ditulis itu sebesar 3.500.000. Akan tetapi penulisannya mengalami kesalahan yang dimana ditulis 2.500.000, sehingga di sini untuk memperbaikinya kita tambahkan kesalahan pencatatan sebesar 1 juta. Nah, sehingga saldo kas yang ada pada akhirnya saldo akhir bank dan saldo akhir kas perusahaan akan balance, yaitu sebesar 56 juta. Nah, maka dari itu pentingnya dilakukan rekonsiliasi bank ini untuk menyamakan saldo yang ada di laporan bank dan saldo yang ada di laporan kas perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada laporan kas. Perusahaan biasanya melaporkan kas dalam 2 laporan berbeda, yaitu neraca dan laporan arus kas.
Yang pertama ini ada laporan neraca. Neraca itu melaporkan jumlah kas yang tersedia pada suatu titik waktu tertentu. Sedangkan laporan arus kas yaitu menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama suatu periode waktu tertentu. Lalu di sini ada kas yang dibatasi. Kas yang dibatasi adalah kas yang tidak tersedia untuk penggunaan umum tetapi untuk tujuan khusus. Kas yang penggunaannya dibatasi harus dilaporkan secara terpisah pada neraca sebagai kas yang dibatasi. Kas yang dibatasi bisa di current asset atau di non-current asset tergantung pada periodenya. Jadi, kas yang dibatasi ini harus memiliki akun tersendiri pada neraca, yaitu sebagai akun kas yang dibatasi. Nah, kas yang dibatasi ini bisa di current asset atau di non-current asset tergantung pada periodenya. Nah, selanjutnya ada penyajian kas dalam laporan posisi keuangan. Di sini current asset atau aset lancar itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama kas, yang kedua kas ekuivalen, yang ketiga petty cash. Nah, kas ini itu bisa dicadangkan. Nanti namanya itu restricted cash atau kas yang dibatasi tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini, membayar notes payable yang jatuh tempo 1,5 tahun lagi. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau current asset atau aset lancar itu periode maksimalnya 1 tahun. Nah, karena ini 1,5 tahun lagi, jadi masuknya ke non-current asset atau aset tidak lancar. Jadi kalau misalnya periodenya 1 tahun atau setengah tahun, itu masih masuk ke current asset atau aset lancar karena batas maksimal current asset 1 tahun. Nah, di sini itu ada contohnya agar kita lebih paham lagi, yaitu perusahaan Wijaya Pertiwi harus mencadangkan kas untuk pembayaran utang yang akan segera jatuh tempo 1 tahun lagi. Nah, di sini laporan neracanya yaitu kita tulis dulu aset, lalu kita kelompokkan ke current asset atau aset lancar. Di sini ada cash and cash equivalent. Ini nanti kita tulis berapa nominalnya. Lalu ada restricted cash, nanti kita tulis berapa nominalnya. Nah, ini restricted cash masuk ke current asset karena kita lihat lagi ini periodenya karena 1 tahun. 1 tahun itu batas maksimal dari aset lancar atau current asset. Jadi dia masih masuk ke current asset. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.